Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Putra-putri kelas 3A dan 3B, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang sehat ya, dan semoga Allah mudahkan segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Alhamdulillah, sekarang kita belajar subtema baru, yaitu subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 1 dan 2. Sekarang, mari kita masuk materi baru. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Kedua, kerajinan mozaik. Ketiga, operasi pembagian. Pada pembelajaran kedua, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Kedua, mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lompat. Ketiga, menceritakan pengalaman kerjasama dalam permainan tradisional. Tumbuhan, bagaimana ya cara berkembang biaknya? Tumbuhan berkembang biak ada 2, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif yaitu dengan tidak kawin, generatif dengan kawin. Vegetatif terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan buatan. Alami dan buatan, apa ya bedanya? Yaitu jika buatan dibantu oleh manusia. Jika vegetatif alami tidak dibantu oleh manusia, lalu vegetatif alami bagaimana ya berkembang biaknya? Yaitu dari tumbuhan induk. Vegetatif alami yaitu terdiri dari pertama spora. Coba kita lihat lebih dekat. Ini ada kotak spora atau sporangium yang berwarna coklat kemerah-merahan ya. Itu adalah kotak spora, sporangium. Yang kedua, umbi. Umbi adalah tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Jadi kalau tanaman umbi biasanya ditanamnya di dalam tanah ya, dan menggembung.
umbi terdiri dari 3, yaitu pertama, umbi lapis. Umbi lapis pada gambar adalah bawang merah. Coba lihat, ada di dalam tanah ya. Kedua, umbi batang. Umbi batang juga ada di dalam tanah. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar ya juga ada di tanah ya. Kemudian 3, tunas. Kalau Ananda melihat pisang, itu ada yang kecil-kecil di bawahnya, itu adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Yang keempat, rizoma. Rizoma coba dilihat. Ini adalah tanaman rizoma, yaitu kunyit. Itu adalah rizomanya ya. Yang kelima, geragi atau stolon. Geragi atau stolon contohnya ada pada stroberi. Coba dilihat. Ini adalah batang pada stroberi yang menjalar. Dan ini adalah stolon. Stolon itu adalah anakan yang berasal dari batang dari tanamannya. Kemudian sudah selesai. Jadi vegetatif alami ada 5, yaitu pertama spora, kedua umbi, ketiga tunas, keempat rizoma, kelima geragih atau stolon. Itulah vegetatif alami. Sekarang kita akan belajar vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu pertama, stek. Stek yaitu menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Coba dilihat, ini tanamannya lagi dipotong. Dipotong, kemudian ditanam. Setelah ditanam, maka tumbuhlah akarnya dan tumbuh. Ini adalah contoh tanaman yang distek. Yang kedua adalah mencangkok. Batang yang tidak diperkulit dibungkus plastik itu adalah mencangkok. Coba kita lihat. Ini sedang dikupas ya. Kulitnya sudah selesai dikupas. Seperti ini ya. Jika sudah selesai, lalu dibungkus plastik. Ini adalah contoh tanaman yang dicangkok. Ketiga, okulasi. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Coba kita lihat. Kita sebut saja ini adalah pohon
A. Pohon A sedang diambil mata tunasnya. Kemudian pohon B juga diambil mata tunasnya. Pada pohon B ditempellah mata tunas pohon A. Jadi pohonnya B, tapi mata tunas yang ditempel adalah mata tunas A. Lalu tumbuh. Inilah mengapa disebut digabungkan mata tunas pada tumbuhan lain. Ini adalah contoh okulasi. Yang keempat, mengenten. Mengenten adalah menggabungkan dua tanaman sejenis. Coba kita lihat. Nah, ini ada tanaman yang terdiri dari dua dan digabungkan lalu diikat. Jadi dua tanaman sejenis ini diikat ya, digabung. Ini adalah contohnya. Tanamannya diikat ya. Yang kelima, merunduk. Merunduk adalah menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah lalu ditimbun. Pada pohon ini adalah ranting atau cabangnya ditaruh di tanah lalu ditimbun. Ini adalah contohnya. Tanamannya dari merunduk. Kemudian kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media dan ruangan khusus. Coba kita lihat tanamannya, jaringannya diambil dan ditaruh di media. Media yang ada pada gambar adalah botol ya. Ini adalah contohnya kultur jaringan. Itu adalah vegetatif buatan yang terdiri 6. Pertama, stek. Kedua, mencangkok. Ketiga, okulasi. Keempat, mengenten. Kelima, merunduk. Keenam, kultur jaringan. Sekarang kita akan belajar generatif. Generatif yaitu alat perkembangbiakannya berupa bunga. Bunga ada yang lengkap dan tidak lengkap. Jika lengkap, maka memiliki pertama, benang sari, kedua, putik, ketiga, mahkota, keempat, kelopak. Jika tidak ada walaupun satu saja, maka disebut bunga tidak lengkap. Sekarang kita akan belajar kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Ini adalah perekatnya, bisa dengan lem atau juga lem tembak juga bisa. Jadi perlu perekat ya. Lalu untuk kepingan bahan kerasnya bisa menggunakan potongan kaca. Ini adalah contoh mozaik dari potongan kaca.
Selain potongan kaca, juga bisa potongan kayu. Ini adalah contoh mozaik dari potongan kayu. Sekarang kita akan belajar operasi pembagian. Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. 2 dikali 8 sama dengan 16, atau 16 dibagi 2 sama dengan 8, atau bisa juga 16 dibagi 8 sama dengan 2. Disebut juga pengurangan berulang. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sekarang kita coba ya pengurangan berulangnya, yaitu 16 dikurang 2 sama dengan 14. 14 kita kurang lagi 2 sama dengan 12. 12 kita kurangi lagi 2 sama dengan 10. 10 kita kurangi lagi 2 sama dengan 8. 8 kita kurangi lagi 2 sama dengan 6. 6 kita kurangi lagi 2 sama dengan 4. 4 kita kurangi lagi dengan 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 habis. Inilah disebutnya pengurangan berulang. Jadi dikurangi terus 2, 2, 2. Atau bisa juga seperti ini. 16 dibagi 2 sama dengan 16 dikurang 2 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 dikurang 2. Ini kita hitung sebanyak 8 kali. Kenapa 8 kali? Kita hitung sampai habis. Kalau sampai habisnya berapa kali dikurangnya? Untuk mendapatkan sampai habis atau 0, yaitu dikurangi 8 kali. Yang di atas juga 8 kali pengurangan. Sekarang mari kita berhitung pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 yang tadi kita balik 16. Sekarang kita pakai pembagian. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 16 dibagi 8 sama dengan 2. Coba dilihat ada angka 16. Nah, 16-nya dari sini. Kemudian angka 2-nya dari sini. 8 juga dari situ. Kemudian 16 tadi juga sama dari situ. Jadi dibolak-balik saja ya. Angkanya 16, 2, dan 8. Angkanya dibalik-balik saja. Itu coba bisa dilihat 2, 8, 16. Lalu 16, 2, 8. 16, 8, 2. Angkanya sama ya. Tinggal dibalik-balik. Itulah maksud dari pembagian sebagai kebalikannya dari perkalian. Sekarang kita akan belajar tentang biji.
biji ada yang berjumlah 1. Ada juga biji yang berjumlah banyak sekali. Ya, lebih dari 1. Ini adalah perkembangbiakan dengan biji. Jadi, biji itu bisa ditanam, Ananda. Kalau ditanam, maka tumbuh. Itulah disebut dengan perkembangbiakan dengan biji. Lalu bagaimana ya dengan biji semangka? Kita akan belajar daur hidup semangka. Ini adalah gambar yang pertama, biji semangka. Biji semangka jika kita tanam, maka akan berkecambah bijinya, kemudian menjadi bibit semangka, kemudian menjadi semangka yang sudah berbuah, lalu semangkanya sudah berbunga. Itulah daur hidup semangka. Sekarang kita akan belajar permainan lompat, katak, dan bangau. Ini ada katak dan bangau. Coba kita lihat. Ada permainannya. Contohnya coba bisa dilihat. Itu lagi melompat kataknya. Lalu ada yang jadi bangau. Katak lagi melompat. Lalu bangau. Jadi sudah kita lihat bagaimana permainannya. Sekarang kita akan belajar menceritakan pengalaman kerjasama permainan tradisional. Pada yang kita lihat tadi, yaitu permainan lompat, katak, dan bangau, itu memerlukan kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan ketika kita bermain dalam permainan tradisional. Apa ya kerjasama itu? Kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, sangat diperlukan ya kerjasama itu. Pertama juga salah satunya adalah bermain pada permainan tradisional. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah ada 2 ya. Pertama, tugas dari ustazah atau guru. Yang kedua, ada di buku. Untuk soal dari guru yaitu 5 nomor. Bacalah buku cetak dan sebutkan tumbuhan apa saja minimal 2 yang berkembang biak secara, kalau vegetatif alami kan ada spora, umbi ada 3 tadi kita pelajari, tunas, geragi atau stolon, dan rizoma. Apa saja tumbuhannya? Kemudian juga di soal kedua, vegetatif buatan, ada setek, mencangkok, okulasi, menganten, merunduk, dan kultur jaringan. Apa ya tumbuhannya? Pada setek, pada mencangkok, dan sebagainya. Kemudian soal yang ketiga, perkembangan generatif.
Keanekaragaman generatif apa juga tumbuhannya. Lalu soal keempat, apa itu vegetatif alami, vegetatif buatan, dan generatif? Ini sudah kita pelajari pada pembahasan ini. Kemudian soal kelima, sebutkan daur ulang semangka. Tadi juga sudah kita pelajari pada pembahasan berikut. Kemudian tugas yang kedua adalah tematik 3 serangkai di halaman 185 nomor 2 sampai 4. Ingat ya, nomor 2 sampai 4, nomor satunya tidak usah dikerjakan karena sudah dijawab di buku. Sudah ada jawabannya. Berarti soalnya ada 4. 4 soal matematika. Tadi sudah kita pelajari juga di sini. Tapi nanti saat mengerjakannya yang ini ya, cara mengerjakannya seperti ini. Boleh difoto atau di screenshot atau di buku juga bisa dilihat. Demikian, sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.